Thank you.
ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah, sebelum kita membaca tawasul dan surah Ar-Rahman, marilah kita bersama-sama beristighfar terlebih dahulu, dilanjut membaca syahadat dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسببه ولأجل خصوصا بغيب ibu sebutkan alamat yang telah diberikan. Allahumma billahu warhamhu wa'afihim wa'anhu syai'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bibarakah surah Ar-Rahman. Jadi ibu sekalian kita membaca surah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'alaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa jumhurihi wa man wala wa man sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi wa jahada bi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah ba'du. Amsina wa sallallahu lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa wa ilaihi al-masir. Amsina ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni amsaytu bika fi ni'matin wa afiyatin wa sidr فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أرضها من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وبعد. Ibu-ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, apa kabar ibu semuanya? Sehat? Siang hari minum jus alpukat, boleh juga pakai sedotan, berkah selalu di hari Jumat. Jangan lupa berbanyak sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu lagi ya, boleh. Buah duku, buah pisang. Makanya barang unik. Senyum dulu biar senang. Siap-siap kalau beli. Nah, sekarang lagi ya ibu. Dulu sekalian kita lanjut kembali. Sebelum lanjut mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di wasilah Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkati kita, iman, anugerah, sehat, walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menganugerahkan kita anak cucu keturunan yang soleh dan solehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa mendekat dan terus melakukan ibadat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kebaikan kepada para donatur, muslimin muslimat yang telah mengisi energi membangun masjid ini, juga sarana yang lainnya termasuk yang sedang berjalan di belakang kita, sarana mengaji dan sarana kegiatan bagi masyarakat. Semoga Allah berikan kemudahan keberkahan bagi keluarganya, bagi seluruh hartanya, dan juga kepada mu'alif dan ala dini wa ala kulli sholat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di situ ada burung pelatuk. Suaranya merdu, warnanya cerah. Kalau ada jemaah yang ngantuk, taruh di matanya itu warna merah. Ibu sekalian, kita lanjut ya. Saya ambil kepada kawan ngajinya saat ini sekali. Ya, lanjut kita Bulughul Maram, ibu ya.
masih tentang kitabul kitab haji. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, mas sabil, apakah sabil itu? Qala az-zadu war-rahilah. Rasulullah menjawab, zad, bekal, war-rahilah, dan kendaraan. Jadi ibu sekalian, hadis ini menjelaskan tentang ayat di surah Al-Imran, yang ke-97. Man istata'a ilaihi sabila wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji Allah wajibkan atas manusia yang mampu sabila perjalanannya. Para sahabat ada yang bertanya, Rasul, apa yang maksud dengan as-sabil di ayat ini? Kemudian Rasul menjawab, as-sabil di mana az-zadu war-rahilah, bekal dan kendaraan. Bahasa orang kampungnya akomodasi dan transportasi. Ya, cek orang dugul mah akomodasi transportasi. Az-zadu war-rahilah. Jadi ibu sekalian, azad itu syarat mutlak yang mau berangkat haji, kudu punya zat, bekal. Bekalnya banyak. Cek, kedengeran ibu? Ya. Cek. Maksud sarua wae. Nah, ya. Jadi yang dimaksud dengan as-sabil di ayat ini, di ayat Al-Imran, surah Al-Imran ayat 97 adalah zat, bekal, dan kendaraan. Nah, maka syarat zat bagi orang yang akan berangkat haji menjadi mutlak harus ada. Tidak bisa haji asal jalan. Nah, dulu ada namanya haji yang ikut-ikutan, namanya haji nunut. Pernah dengar ibu? Haji nunut, jadi dia dompleng di pesawat jamaah haji, dia naik itu nggak tahu gimana ceritanya bisa lolos itu. Di dekat bannya itu tuh sampai ke Saudi itu, masya Allah, tuh orang nunut kata dia, disebut dengan haji nunut. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 90-an. Nah, tidak bisa haji asal berangkat, kudu harus punya bekal. Bekalnya apa? Banyak. Bekal ilmu, bekal iman, bekal fisik, bekal finansial, dan bekal-bekal yang lainnya. Nah, yang kedua ar-rahilah, kendaraan. Walaupun dulu Rasulullah ketika menyampaikan haji ini kepada para sahabat, mereka bisanya paling naik onta ataupun ada yang berjalan kalau penduduk Mekah. Nah, tapi tetap Rasulullah sudah berikan gambaran sama Allah Subhanahu wa taala, kelak orang yang berangkat ke Mekah datang ke Ka'bah itu bukan cuma orang Mekah Madinah. Min kulli fajjin amin, dalam Al-Qur'an, dari setiap pelosok negeri. Karena jauh, karena ada masafah, maka perlu rahilah, perlu kendaraan. Nah, sekarang udah ada namanya pesawat. Wah, perlu itu. Nah, kabarnya Indonesia ibu-ibu lagi diwacanain haji dari Indonesia pakai kapal laut. Siap ibu? Kayak dulu lagi, ya, bau beras, sekarung. Saya dulu alhamdulillah 2002 haji itu pakai kapal laut ibu. Yang pakai pesawat udara, pakai kapal laut. Karena jaraknya dekat, 3 hari
3 malam dari Mesir, dari Kairo. Saya pulang kuliah dari mahasiswa ke Riyadh waktu itu. 3 hari 3 malam. Alhamdulillah selama perjalanan 3 hari 3 malam itu hatam 30 juz, sehari 10 juz, berkah perjalanan. Nah sekarang tuh saat pesawat baru 9 jam udah nyampe, nggak hatam dah. Nah ibu-ibu siap-siap aja kan kalau pas ibu kebenaran Allah panggil berangkat haji, amin. Amin. Ada yang jawab, amin. Amin. Namanya berdoa nggak ada larangan ya. Nah kalau ibu berangkat tiba-tiba ibu dapat jatahnya pakai kapal air, nah udah siap-siap aja bu, bekalnya harus lebih banyak. Enggak ini goyang-goyang. Ya, terus sekalian itu tentang rohilah. Dan juga bekal fisik tadi sebagai para ulama menyebutkan anna istita'ah hiya sihah la ghair. Ada yang mengatakan itu kesehatan. Makanya ibu sekalian, ini juga di Indonesia sedang disoroti sama pemerintah Saudi, penyelenggara haji. Indonesia yang haji reguler rata-rata usianya udah lansia, udah 60 tahun ke atas, udah masih ABG dah, angkatan baby gue 60, 70, tua-tua. Kalau sampai ke sana ya semoga sehat walafiat, cuman secara fisik umur segitu berat, terutama buat perempuan. Ibu-ibu yang udah 60 tahun ini kan ada di sini 60 tahun. Masya Allah, udah siap-siap ibu kawin lagi, masih bikin lagi dah, kawin lagi, bikinnya haji aja udah. Ada ibu nenek-nenek lahir lagi, melahirkan kembali, Masya Allah bisa. Tapi lebih tepatnya juga mikirnya nggak usah kawin lagi. Dan itu bu ya, sehat jadi dijaga. Nah makanya ibu-ibu yang ibunya atau kita atau keluarga kita yang sudah berumur lansia, udah daftar haji, nunggu panggilan, udah pendek-pendek waktunya, siap-siap dengan cara rajin olahraga, pagi jalan, ngapain lagi itu, pokoknya aktivitas yang ringan. Karena nanti di sana haji itu banyak menggunakan fisik, jalan, tawaf, sa'i, tuh ibu, kebayang kan? Jangan sampai belum sampai Saudi udah meninggal dulu di pesawat. Tapi insya Allah niatnya dapat, cuman sayang saja. Dah, itu. Hadis yang berikutnya. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqa rabban birrawha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu sekelompok pengendara birrawha di sebuah tempat yang bernama Rawha. Faqala, kemudian beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya, manil qaum, siapa orang-orang ini ya? Faqalu, mereka menjawab, al-muslimun, kami orang Islam. Man anta, mereka kembali bertanya kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian Rasul menjawab, Rasulullah, aku adalah Rasulullah SAW. Farafa'at ilaihi imra'atan sobiyan. Kemudian di antara rombongan orang-orang ini ada yang mengangkat seorang perempuan yang mengangkat anak kecil, sobi. Faqalat, ibu ini, perempuan ini, wanita ini kemudian berkata, alihada hajjun, apakah untuk anak sekecil ini juga boleh haji? Qala na'am. Rasul menjawab, ya. Walaka ajrun, dan bagi kamu, walaki ajrun, dan bagi kamu juga, wahai bunda, ada pahala. Roh Muslim. Nah ibu sekalian, hadis ini dalilun ala annahu yasihus sobi. Ibu-ibu, jadi kalau ada anak kecil
haji barengan sama keluarganya, baik itu anak kecil mumayyiz atau ghairu mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk ataupun belum, maka berdasarkan hadis ini sah saja haji anak yang masih kecil. Atau kalau biasanya ngetren Indonesia ini umroh sekeluarga. Nah, saya pengen haji umroh aja deh ya. Umroh saya, suami, anak-anak, termasuk anaknya yang masih balita dibawa. Ustaz, gimana hukumnya? Boleh atau sah saja berdasarkan hadis ini. Ya. Wa yakhiru sababun kana mumayyizan amla udah. Haitsu fa'ala waliyu in anhuma yaf'alul hajj. Karena nanti agenda pelaksanaan ritual ibadah haji itu dilaksanakan oleh walinya atau kedua orang tuanya atau ayah atau ibunya. Wa ila hadza dhahabal jumhur. Nah, ini pendapat jumhur ulama, dari boleh saja. Jangan kemudian balik nggak boleh. Biarin aja, sah saja. Walaupun anak masih kecil mau berangkat haji, silakan, boleh. Walakin la yajzihi an hajjatul Islam di hadis Ibnu Abbas. Hanya saja kalau ada anak yang masih kecil, masih balita, haji tidak mencukupi hajjatul Islam, haji dalam kriteria dalam agama Islam. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, ada hadis dari Ibnu Abbas, Rasul bersabda, ayyuma gulamin, siapa seorang anak kecil hajja bihi ahlu, haji bersama keluarganya, tsumma balagha, kemudian dia besar, dewasa, balik, akil balik, fa'alaihi, maka atasnya anak yang tadi masih kecil kemudian haji, hajjatun ukhra. Kalau dia udah balik, dia tetap harus haji lagi. Berarti hajinya dia ketika belum balik tidak dianggap sebagai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Wajibnya dia ketika sudah balik, karena syarat orang haji diantaranya mukallaf akil balik. Kalau belum sampai, berarti dia belum. Dan sah sah saja. Tapi nanti kalau dia sudah balik, tetap dia punya kewajiban rukun yang kelima dalam agama Islam, yaitu haji jika mampu. Laku tanah, laku kontrakan, laku rumah. Ya, jika mampu, ya, manis atau ya sabila. Dan nah, sebagian ulama yang mengatakan enggak sah. Di antara Imam Nawawi, fala yasihu ihramuha anhu, tidak sah dia ihram illa an takuna wasiyah anhu, kecuali jika ada wasiat untuk melaksanakannya. Wakilah yasih, jadi beda pendapat ulama. Tapi jumhur mengatakan sah saja, tapi kewajibannya ketika sudah balik dia tetap harus melaksanakan ibadah haji. Dah selesai. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Ya. Wa anhu, dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma qala kana al-Fadl bin Abbas radhiyallahu Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Fadl ibnu Abbas pernah membonceng bersama Rasulullah SAW. Faja'at imra'atun min Khuz'amah, kemudian datang seorang wanita dari Khuz'am. Khuz'am ini nama kabilah yang terkenal saat itu. Faja'al al-Fadlu
yanzuru ilaiha. Kemudian fadl ini melihat ke wanita ini. Mewajah ya. Mungkin ya menarik kali. Karena ya good looking gitu orang. Faja'ala fadl yanzur ilaiha. Kemudian Al-Fadl melihat kepada wanita ini. Watan zuru ilaihi, bahkan wanita ini pun melihat ke Fadl, saling lihat. Enggak disebutin tapi senyum, melihat aja. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl ila syaqqil akhar. Kemudian Rasul memperhatikan lah gini, akhirnya dipalingkan wajah Fadl ke sisi yang lain ya, biar jangan kelamaan. Ibu-ibu memang kalau melihat kelamaan berbahaya ibu ya, dari mata turun ke itu ya repot itu. Kalau ibu udah begitu semua, ibu udah aman ini mah ya, saya lihat ini nggak kelihatan kata minus. Dah dipalingkan ke sisi yang lain. Faqalat, nah wanita ini kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil hajj. Sesungguhnya diwajibkannya haji oleh Allah atas hamba-hambanya. Adrokat abi syaikhan kabiran. Ayah saya ya Rasul, bapak saya, orang tua saya sudah sepuh, sudah syaikh kabir, sudah lansia. La yathbutu ala rohilah, dia nggak sanggup lagi naik kendaraan jauh, apalagi jarak jauh. Apa hujju anhu? Nih penting nih, nanti saya akan membahas tentang khusus namanya badal haji. Apa hujju anhu? Bolehkah saya menghajikannya? Saya haji menggantikan bapak saya yang sudah lansia? Qala, Rasul menjawab, na'am, ya, boleh. Wadalika fi hajjatul wada, peristiwa itu ketika berlangsungnya haji wada. Muttafaqun alaih wa lafzul Bukhari hadis sahih. Sekalian. Jadi ibu, al-haditsu dalilun ala annahu yajzul hajju 'anil mukallaf idza kana mayusan minhu al-qudrah 'ala al-hajji bi nafsihi mithlu asyuyukh. Kalau ada orang lansia, udah tua, nggak sanggup lagi secara fisik, pengen haji, persyaratan sudah lengkap, administrasi dan segalanya, tetapi dadakan karena sudah sepuh tadi, nggak kuat secara fisik, tapi pengen haji, persyaratan tidak mencukupi, itu boleh digantikan, namanya badal haji atau haji badal. Pernah dengar ibu? Misalkan ibu ini punya orang tua, keluarga atau kerabat, sudah daftar haji, porsi, sudah dapat nomor porsi, kemudian udah ada juga cadangan dana tabungan buat ngelunasin kalau sudah panggilan. Datang panggilan untuk dilunasin tahun depan, berangkat dilunasin. Pas mau berangkat jarak beberapa hari, semakin menurun fisiknya, kekuatannya. Nah, gimana caranya? Boleh dibadalkan, boleh dihajikan. Dah, Ibu ya. Lanjut Ibu, masih tentang badal haji. Wa anhu, dari Abbas juga radhiyallahu anhu, Abbas, anna imra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari Juhainah. Juhainah ini ismu qabilah, nama qabilah, nama namanya marga kabilah. Ja'at ila Nabi, datang wanita ini kepada Nabi Muhammad SAW. Faqalat, kemudian berkata, inna umi, sesungguhnya ibuku, nadarat, bernadar, ibu ini nadar, antahujja, untuk melaksanakan ibadah haji. Falam tahujja hatta matat,
tapi belum sempat haji keburu meninggal, udah nazar. Apa hujju anha, apakah boleh saya menghajikan, mewakili, menggantikan ibu saya? Wanita ini. Rasul menjawab, qala na'am, ya boleh. Ibu itu ingat-ingat keluarganya, ibu atau bapak atau kerabat. Kalau sudah nazar haji, saya kalau laku rumah tanah haji, karena cukup tuh, itu wajib dilakukan kalau sudah nazar. Hati-hati, nazar itu nggak bisa dilepas kecuali dilaksanakan atau dinazarkan. Ibu misalkan, saya nazar tanpa din, kata Pak Edi namanya Nazarudin, Udin sedunia, Safarudin, Nazarudin, enggak. Jadi kalau udah nazar melakukan sesuatu amal soleh Bu ya, jangan amal buruk, nggak boleh kalau dosa nazar. Amal soleh yang baik, maka itu wajib dilaksanakan walaupun ibu atau yang bernazar meninggal, termasuk haji. Nah makanya ibu-ibu teliti orang tuanya, bapaknya, ibunya, terutama yang wajib tadarul wajah ini, pernah nazar sesuatu enggak? Tanya ibu. Kalau sudah mencapai kaitan nazariah, kalau saya laku, tadi udah laku dijual, dapat sekian ratus juta. Misalkan dia mau infak atau mau sedekah untuk bangun masjid atau apa, cukup walaupun nggak semuanya 10 juta, itu wajib ibu disalurin. Nah, cek itu ibu sekalian, termasuk kalau haji maka juga harus dilakukan. Nah tiba-tiba dia meninggal gimana? Maka boleh dibacakan oleh anaknya. Na'am huji anha, ya hajilah menggantikan ibumu yang sudah meninggal tadi karena sudah bernazar. Aro'aita law kana ala ummika daynun akunti dia tahu. Sama halnya juga kalau ibumu punya utang, apakah engkau akan membayarkannya? Uqtullaha fadhahu bil wafa, maka tunaikanlah, bayarkanlah Allah, hak atas Allah untuk dilakukan. Ibu sekalian, termasuk utang ini penting ibu. Kalau orang tua kita ada utang, itu ibu, keluarganya, anaknya berkewajiban untuk melunasinya. Makanya itu biasanya kalau ada jamaah sholat jenazah itu sambutan misalnya dari keluarga ahli waris atau anaknya, biasanya di akhirnya itu jamaah sekalian, kalau ada sanggup paut, hutang piutang orang tua kami, tolong segera hubungi anak-anaknya kami agar kami bisa melunasi. Itu aja ibu-ibu. Makanya ibu sebelum meninggal, mau meninggal? Agak mau, bakal meninggal. Ibu catat utang-utang ibu, ya. Itu saya nih, ingetin saya juga nih. Nah, ini data utang saya, mau pinjol maupun utang offline, itu dicatat sebelum kita meninggal, udah kudu dilunasin. Ketika kita keburu Allah panggil, masih ada anak-anak kita yang wajib melunasinya. Makanya hati-hati Bu ya, semoga Allah beri kita sehat, panjang umur, bisa lunasi utang, amin. Termasuk utang cicilan rumah Ibu ya. Ya Allah, lama juga 10 tahun, 12 tahun, ada 20 tahun. Ya Allah, ada yang sampai 25 tahun, seperempat abad. Enggak ada ya? Ya insya Allah berikan kemudahan, berikan kita kemampuan, insya keluarga, suaminya juga termasuk kita bisa lunas utang, amin. Nah, itu jadi boleh anaknya menggantikan ibunya atau orang tuanya, namanya badal haji. Dia sudah nazar untuk kebesaran, keburu meninggal, digantikan oleh anaknya. Dan
Wadalla ala wujubi tahjid ala al-mayyiti sawa'un awsa am lam yusi. Bahkan ibu sekalian, wajib tadi itu menggantikan haji orang tuanya walaupun dia wasiat atau enggak, karena ada perlu nazar. Jadi tanya ibu, ini ada yang pernah orang tuanya nazar? Ada. Nazarnya apa ibu? Halo? Nazarnya apa? Menikah. Ya, tapi nazar itu gak boleh yang maksiat ibu. Yang nazar itu harus yang baik, gak boleh maksiat. Itu dicek, pastiin sebelum meninggal sudah terlaksana. Dan ibu sekalian, itu tentang badal haji. Nah, ibu sekalian, ini tentang badal haji sangat penting ya ibu. Saya ingin sedikit menjelaskan lebih mendalam, lebih banyak, karena prakteknya rada rumit dan banyak orang yang mempermudah. Jumhur ulama mengatakan, termasuk Imam Syafi'i, bahwa ada hadis yang kita bahas, agak kelewat ini, agak duluan kita sampaikan ini. Ibu kalau mau badalin haji, di antara syarat sahnya adalah ke orang yang sudah pernah haji. Ibu ya, saat orang tua saya sudah nabung, sudah lengkap, kemudian kebun Allah panggil, atau ibu ya, selain meninggal duluan, sudah tidak kuat secara fisik atau sakit yang sudah nggak bisa lagi sembuh secara medis, bu ya, secara medis. Illa marofik tidak orang. Nah itu boleh dibadalkan. Nah syarat penerima badal di antaranya sebaiknya, jumhur ini termasuk Syafi'i, madzhab kita di Indonesia banyak kan, itu harus pernah melakukan haji sebelumnya. Kalau yang belum pernah, ya pendapat ini tidak masuk. Ya. Yang berikutnya, sebaiknya yang badal ini orang yang sehat. Ini sakit juga ya, sama ya tuh, sehat yang badalinya, pelakunya. Yang berikutnya juga ibu sekalian, kalau orang yang selain tadi meninggal atau sakit yang tidak ada harapan sehat lagi, atau sudah sangat tidak mampu, maka selain itu tidak boleh dibadalkan. Contohnya, Ustaz, saya mau badalin haji. Kenapa? Ini mau berangkat haji gak enak, Ustaz. Kenapa? Pilek? Ya, gak bisa pilek, minta badal. Sekitar pilek, keren banget. Tidak masuk kriteria, karena masih bisa sembuh. Masuk angin ya, bisa itu. Harus penyakit yang memang gak ada harapan secara medis untuk sembuh lagi. Ya. Ya bismillah berangkat, semoga Allah beri kesembuhan. Ya. Termasuk umroh, ibu sekalian, termasuk umroh sama. Ada yang ketika badal umroh boleh. Kalau dia sudah apalagi bernazar belum sempat umroh, nah, itu boleh dibadal umrohkan. Baiknya juga sama orang yang sudah pernah umroh sebelumnya. Dan ketika dibadalin ibu, ya ibu kasih juga ke orang itu zat warohilah. Ustaz, minta dibalik lagi dong. Ustaz, semuanya nanggung biayanya, nah enak banget. Dikasih juga bekalnya, dibayarin, suruh berangkat sendiri. Tiket kamu sendiri Ustaz ya, makan kamu sendiri Ustaz ya, kagak ada yang mau gitu mah. Dibayarin semua zat dan rohilahnya karena dia bertugas melakukan ibadah
haji. Bahkan biasanya ada mukafaahnya, ada ujurnya. Tapi yang terpenting sekarang asalkan syaratnya terpenuhi yang menjadikan pelaku badal haji itu, maka boleh. Dan saya sangat menganjurkan ibu-ibu kalau mau badal haji atau umroh, ibu lihat orang yang ibu percaya, ya. Tadi udah pernah haji, kamu udah pernah umroh, dan orang yang amanah. Karena banyak praktek di lapangan ternyata jadi lahan cuan, lahan untuk mendapatkan keuntungan materi. Itu nggak boleh. Kalau ada orang yang melakukan badal haji karena sekedar mendapatkan fulus, kalau gini itu udah fulus, itu foto begini lah gitu. Nah, kalau niatnya untuk sekedar mendapatkan materi uang, maka itu tidak usah dikasih badal haji ke orang kayak gitu. Tidak masuk kriteria sebagai pelaksana badal haji. Lihat orangnya, kesolehannya, ibadahnya, gitu ya, akhlaknya. Bahkan kalau sekarang sudah ada badan, ada lembaga, ada cover resminya, pakai sertifikat badal haji gitu, boleh apa-apa. Yang penting orangnya itu tahu. Misalkan datang, saat saya mau misalnya minta bantuan, ini bagian dari termasuk wata amal dari bapak tua. Orang tua saya udah pernah aja Ustaz, pengen haji, jadi lengkapi semua syaratnya, tapi belum menikah. Nah saya pengen badalin, tapi saya belum pernah haji Ustaz. Ya kamu Ustaz gimana badalin haji buat orang tua saya? Itu boleh. Tetapi yang terbaik anaknya, asalkan memenuhi kriteria, itu bagian dari birrul walidaini. Kalau nggak ada juga ya saudara orang lain yang dipercaya, yang bisa dipercaya amanah. Ya udah Bu, kita lengkapi, kita lakukan prosedurnya, syaratnya, itu boleh. Dan mungkin ibu tentang badal haji. Saya waktu itu juga pernah, tapi dia belum membadalkan. Boleh. Atau biasanya di jamaah haji itu juga ada badal rangkaian ibadahnya. Contohnya tawaf itu ya. Tawaf itu keliling, mengelilingi Ka'bah berapa kali? Nah, 7 kali. Pokoknya kalau keliling itu namanya tawaf. Nah ada orang yang nggak sanggup tuh, biasanya di sana nyari jasa badal untuk tawaf. Nah kalau dulu termasuk saya, karena masih seger, masih mahasiswa, kami mahasiswa itu diantaranya adalah menyediakan jasa badal tawaf. Dengan cara apa? Ngedorong, atau kita sendiri yang tawaf. Kalau ngedorong jamaahnya pakai kursi roda, dan dorong tuh duduk. Sekarang udah ada di sana tuh nggak pakai kursi roda, dorongan lagi, elektrik tuh, duduk, tinggal pencet, gitu. Ada rodanya, enak sekarang mah. Nah, dulu masih manual dorong. Nah teman-teman mahasiswa atau mungkin di sana yang suka membantu jamaah haji di luar pakai roda disebut dengan rado, raja dorong. Nah, karena itu boleh. Misalkan lempar jumroh, kan lempar jumroh itu ada sekali banyak nggak kuat, ibu saya nanti bisa meninggal, nah, itu boleh juga. Badal jumroh. Nah yang kuat-kuat tuh termasuk teman-teman mahasiswa gitu. Nah itu boleh ibu sekalian. Tapi sampai di sono, Ustaz saya pada jumroh masih jenis ya, nggak bisa. Kalau sampai di sono, kalau mau badal itu semuanya paket ibadah tadi. Demikian ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum itu ada yang mau nanya? Halo? Oh enggak. Saya mau nanya masalah nazar.
yang bisa apa ya talim gitu ya semacam begitu. Nah ini bapak ini punya nazar dulu, tapi lupa maksudnya itu nazar apa yang mengucapkan nazar lupa atau udah lama orang yang ngasih tahu bahwa kita punya nazar itu dia nggak tahu nazar apa yang kita ucapin itu gimana? Ya. Jadi ada beberapa hal yang tidak tercatat kalau betul lupa. Rufi al-qalam an salasin, di antaranya ketika lupa, tetapi lupa beneran ya, jangan lupa-lupain, melupakan diri atau melupakan yang beda. Ini lupa beneran boleh. Atau orang yang belum tahu, orang ketiduran, ibu ya, misalkan ibu ketiduran mau sholat subuh, udah jam 7, nah itu boleh. Tapi sholat tuh udah lupa aja, udah dah nggak sholat, nah itu boleh. Tidak dicatat termasuk kategori dosa. Tetapi sambil ingat-ingat kalau tadi ditelusuri, cara saya ditelusuri dari istri tadi, suami atau ibu? Oh, istrinya. Bapak, coba mungkin tanya ke ibunya. Mungkin dia dulu pernah ngomong ke ibunya. Oh iya, dulu si bapak dia pernah nazar mau apa? Nah, maka dilakukan oleh anaknya. Atau telusuri ke anak-anaknya yang lain. Kalau si bapaknya lupa, udah mentok juga bapaknya juga udah lupa karena lansia, ibunya apalagi anak-anaknya lagi udah nggak tahu sama sekali, ya sudah rufi al-qalam, tidak termasuk perbuatan dosa yang harus dilakukan. Tetapi insya Allah ketika Allah berkehendak baik kepada hamba tersebut, Allah bisa menunjukkan hidayah, Allah berikan taufik, Allah memberikan petunjuk ilham. Oh iya, karena nazar ini, karena nazar itu ibu sekalian hati-hati, sekali lagi hati-hati kalau tidak terlaksana disengaja, tidak dilaksanakannya disengaja, dia mampu, dia bisa memungkinkan, ada dana kuat isi produksi kesempatan nggak boleh dilaksanakan, itu yang sangat ya harus dihindari, tidak boleh dilakukan dalam tidak. Allah kan ya Bu. Ayah dari ibu ada lagi mau nanya? Nazar nggak ada? Haji, umroh cukup? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup kajian kita sore hari ini dengan beristighfar bersama-sama. Astagfirullah
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها صرايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وكفر عنا سيئاتنا واستر عوراتنا وعيوبنا وآمن روعاتنا ويسر أمورنا وحسابنا ويمن كتابنا وارفع درجاتنا واشرح صدورنا واشفي مرضانا وعافنا واعف عنا وتب علينا وتقبل منا وارزقنا واحفظنا وبارك لنا في بيوتنا وفي أولادنا وبناتنا وفي أموالنا وفي أعمالنا وفي جميع شؤون حياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك يا رب العالمين. ارزقنا زيارة مكة والمدينة والبيت الحرام إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بفضل وكرم وسر صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jalan-jalan kepada Tuhan, istirahat ke rumah makan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Ada di Cikarang, ada di Cici. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa